Hai kawan UBD, kembali lagi dengan saya Alvin di UBD Pintar. Pada UBD Pintar sebelumnya, kita membahas tentang basic tools yang sering saya gunakan di Photoshop. Nah, kali ini kita akan membahas tentang layers. Nah, apa sih itu layers itu? Nah, layers itu sebenarnya kumpulan objek atau picture atau objek-objek yang kalian gunakan pokoknya untuk mendesain di Photoshop. Nah, pertama kita buat objek dulu ya supaya bertambah layernya. Nah, pertama saya akan membuat ellipse atau lingkaran ya. Nah, jika saya membuat ellipse maka layernya akan bertambah menjadi 2 di background ellipse 1. Jika saya tambahkan lagi maka akan dapat jadi 3 ellipse 1 dan 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol yang ada di layer sini. Nah, pertama di sini ada tempat untuk sortir. Nah, pertama ini untuk mensortir pixel layers, maksudnya itu seperti gambar atau foto-foto. Misalkan kayak masukkan di sini, maka di layer sini hanya akan mensortir si gambar tersebut atau foto tersebut. Nah, yang di kedua ini untuk adjustment layer. Nah, misalkan kita buat adjustment layer di bawah sini. Nah, adjustment layer itu hanya vibrance, hue, color balance, black and white, photo filter, channel mixer, dan color lookup. Misalkan saya buat hue saturation. Nah, di sini akan muncul layers baru, hue saturation. Nah, jika kita tekan ini filternya, maka akan mensortir si adjustment layer saja. Nah, selanjutnya ini untuk teks, sorted text. Jika kita membuat teks, maka akan mensortir teks di layer tersebut. Selanjutnya ada filter for shape layers. Nah, shape layers ini seperti yang kita buat ini, ellipse, rectangular, polygon, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada filter atau sortir untuk smart object. Nah, untuk filter smart object ini untuk mensortir smart object. Nah, smart object itu seperti kita memasukkan foto atau gambar langsung ke workspace kita. Jadi tidak membuka window baru, jadi langsung masuk ke workspace kita. Nah, selanjutnya di sini ada namanya opacity. Nah, opacity ini adalah bisa disebut juga transparansi ya. Transparansi itu kita bisa mengatur seberapa kita mengatur transparan suatu objeknya yang ada di layer kita. Nah, untuk mengubah opacity, kita harus mengklik layers yang kita akan ubah. Misalkan ellipse 1, kita ubah opacity-nya menjadi 50. Nah, jika kita ingin mengubah ellipse 2, maka kita harus mengklik layer ellipse 2 dulu. Kita ubah menjadi 70. Nah, seperti itu untuk mengubah opacity. Kita harus membuat layer kita aktif atau diklik dulu. Nah, selanjutnya di bawah sini ada namanya link layers. Nah, link layers ini digunakan untuk menggabungkan 2 layer sekaligus. Nah, gunanya apa? Jika kita klik 2 layers ini menggunakan CTRL, jadi terselect 2 layers, maka terus kita tekan simbol rantai ini, maka layers kita akan terlink atau menyambung. Nah, gunanya jika kita memindahkan layers ini, maka akan pindah dua-duanya, jadi layers ini menyambung atau menyatu. Contohnya seperti ini, layers yang sudah di link. Nah, selanjutnya ada yang namanya folder atau group. Nah, biasanya kan jika kita membuat suatu desain atau poster, ada yang namanya head, body, dan footer. Nah, biasanya itu 3 bagian yang paling sering kita gunakan di desain poster. Nah, untuk membuat grup-grup itu kita bisa memilih beberapa, misalnya kita buat beberapa objek dulu. Di sini ada 2 objek, ellipse dan rectangular. Kita akan memisahkan menjadi 2 grup. Jadi kita pilih dulu objek rectangular, maka kita tekan tombol atau simbol yang di bawah ini, create a new group. Nah, maka akan muncul grup baru. Nah, untuk ellipse kita klik juga, select dengan CTRL. Ada hotkey-nya nih untuk membuat grup, yaitu CTRL G. Nah, maka membuat grup. Nah, tapi bagaimana cara membedakan grup 1 dan grup 2? Terus juga bisa nggak sih layer itu dikasih nama? Bisa. Nah, misalnya di rectangular 1 kita klik
2 kali pada nama layersnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa mengubah namanya. Nah, sama seperti di grup. Kita klik 2 kali nama grupnya, lalu kita rename. Nah, seperti itu untuk merename layers dan grup. Di layers ini ada yang namanya tumpang tindih atau penyusunan pada layer. Misalnya sebelumnya saya ubah dulu warnanya. Dari rectangular ini saya ubah dulu menjadi warna merah. Oke, nah di sini rectangularnya berwarna merah dan si elipsnya berwarna biru abu-abuan. Nah, rectangular ini berada di atas posisinya. Jika kita pindahkan ke bawah mendekati si elips, maka si elips akan tertutup atau berada di bawah rectangular. Karena posisi layersnya itu berada di atasnya elips. Nah, jika kita ubah posisinya, rectangular berada di atas, elips berada di atas rectangular, maka akan menjadi seperti ini. Nah, maka rectangular akan tertutup oleh elips. Jadi susunan pada layers itu berpengaruh pada tata letak di workspace kita. Nah, selanjutnya yang terakhir, cara menghapus layer. Nah, cara yang paling mudah itu mendrag layers kita ke simbol tong sampah yang berada di sini kanan bawah. Nah, itu akan jadi mendelete layernya. Cara yang paling gampang adalah mengklik atau menekan tombol delete pada keyboard kita, maka akan terdelete. Nah, satu lagi nih kan, untuk kalian yang mungkin tidak mau layersnya diubah atau memang tempatnya sudah di situ tuh, jadi tidak mau diapa-apain. Nah, di sini tombol lock atau tombol gembok. Jika kita aktifkan pada layers yang kita klik, maka layer tersebut tidak bisa kita pindah-pindahkan. Seperti ini. Mungkin sampai di sini aja UBD Pintar kali ini tentang layers dalam Photoshop. Mungkin kawan-kawan UBD yang lebih mahir dapat komen atau DM kita, atau mungkin request akan kita bahas apa lagi di Photoshop ini. Oke, kalau gitu saya Alvin, sampai jumpa di UBD Pintar selanjutnya.